Halo guys, kembali lagi bersama saya si asisten Marta. Di sini seperti biasa, saya akan mewakili dan menyampaikan isi hati dari Marta. Hehehehehe. Canda AA, bos. Ya, di sini saya menyampaikan ringkasan pertemuan 1-13 dari matkul Orakom ini. Jadi kita langsung saja. Mulai dari pertemuan pertama mengenalkan kita pada dasar dari sebuah komputer, arsitektur dan organisasi. Arsitektur adalah bagian yang terlihat oleh programmer, seperti set instruksi, teknik pengalamatan, dan bagaimana data diperintah untuk berjalan. Ini seperti denah rumah yang menunjukkan ruang-ruang yang ada. Sementara organisasi komputer adalah cara semua komponen itu benar-benar dibangun dan bekerja. Sinyal kontrol, rangkaian logika, dan antarmuka hardware. Ibaratnya, ini adalah cara tukang membangun rumah. Materialnya apa, tekniknya bagaimana. Di dalam sebuah komputer ada 4 struktur utama. CPU, memori, perangkat input-output, dan bus sebagai jalur penghubung. Semua ini bekerja untuk melakukan 4 fungsi dasar: memproses data, menyimpan data, memindahkan data, dan mengendalikan seluruh operasi di dalam sistem. Pertemuan kedua mulai menyentuh modul I/O dan memori. Modul I/O bekerja sebagai jembatan antara CPU dan perangkat eksternal, karena perangkat seperti keyboard, mouse, atau printer punya kecepatan yang jauh lebih lambat dibanding CPU. Tanpa modul I/O, CPU akan terus menunggu perangkat luar yang lamban itu. Memori komputer dibagi menjadi 3 kategori. Memori primer seperti RAM dan ROM, memori sekunder seperti SSD dan HDD, dan memori tersier seperti CD atau DVD. Kita juga mengenal memori virtual, yaitu teknik yang memanfaatkan sebagian ruang penyimpanan seperti SSD untuk bertindak sebagai RAM tambahan. Teknik ini memungkinkan komputer menjalankan aplikasi besar dan multitasking meskipun kapasitas RAM fisiknya terbatas. Pertemuan ketiga membahas perbedaan antara perangkat keras dan perangkat lunak. Hardware adalah bagian fisik komputer, benda yang bisa disentuh. Sedangkan software adalah perintah-perintah tidak berwujud yang memberitahu hardware apa yang harus dilakukan. Keduanya adalah satu kesatuan. Hardware tanpa software hanyalah benda mati, dan software tanpa hardware tidak punya wadah untuk dijalankan. Software sendiri terbagi menjadi 2. Sistem operasi seperti Windows dan Linux yang mengatur komponen, dan aplikasi seperti Photoshop, Office, atau browser yang dipakai untuk kebutuhan spesifik. Kalau ingin dianalogikan, hardware adalah tubuh manusia, software adalah pikiran dan keterampilannya. Pertemuan keempat memperkenalkan perangkat eksternal dan konsep hierarki memori. Perangkat eksternal adalah alat bantu komunikasi antara manusia dan komputer, seperti mouse, printer, atau flash disk. Sementara hierarki memori adalah strategi penyusunan memori berdasarkan kecepatan, kapasitas, dan biaya. Level paling atas adalah register, memori tercepat di dalam CPU. Lalu cache yang berlapis, L1 yang paling cepat, diikuti L2, lalu L3 yang sering digunakan bersama oleh banyak core. Di bawahnya ada RAM, dan terakhir penyimpanan seperti SSD atau hard disk. Prinsip umumnya, semakin cepat sebuah memori, maka kapasitasnya semakin kecil dan harganya semakin mahal. Pertemuan kelima mulai masuk ke dunia digital dengan memahami gerbang logika. Gerbang logika adalah blok bangunan dasar dari setiap sirkuit digital. Ia bekerja dengan logika biner, 0 dan 1, atau off dan on. Gerbang logika digunakan untuk mengendalikan aliran instruksi komputer, mengatur sistem industri, hingga mengoperasikan perangkat otomatis, seperti lampu jalan yang menyala hanya ketika kondisi gelap. Memahami gerbang logika adalah pondasi sebelum masuk ke mikroprosesor atau sistem komputer modern. Memasuki pertemuan ke-8, kita mulai membandingkan 2 aliran besar desain prosesor, RISC dan CISC. RISC menggunakan sedikit instruksi sederhana yang dapat diselesaikan dalam satu siklus clock. Fokusnya ada pada jumlah register yang banyak dan efisiensi daya. CISC, sebaliknya,
memakai instruksi kompleks yang dapat melakukan banyak hal sekaligus namun membutuhkan beberapa siklus clock untuk menyelesaikan tugasnya. Analogi mudahnya, RESC adalah restoran cepat saji, menu sedikit, proses cepat. CESC adalah restoran mewah, menu lengkap, waktu memasak lebih lama. Pertemuan 9 membahas pipelining, teknik yang membuat CPU dapat mengerjakan beberapa tahap instruksi secara bersamaan. Dengan pipelining, instruksi baru bisa diproses bahkan sebelum instruksi sebelumnya selesai. Hasilnya, throughput meningkat drastis. Namun desainnya menjadi lebih kompleks dan bisa terjadi hambatan ketika instruksi saling bergantung. Pertemuan 10 masuk ke jantung pengendali CPU, Control Unit. Unit ini mengatur seluruh operasi komputer, mulai dari pengambilan instruksi, penerjemahan, pelaksanaan, hingga penyimpanan hasil. Itulah yang disebut fetch, decode, execute, dan store cycle. Control unit juga menangani interupsi, sinyal yang meminta CPU untuk menangani tugas dengan prioritas tinggi. Dari waktu ke waktu,